Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Malam ini kita bakal bahas kisah cinta lucu di balik seragam sekolah olahraga dan seragam putih abu-abu. Dimana takdirmu terbalik seenaknya bikin deg-degan. Bayangin deh, seorang guru olahraga muda jatuh hati secara diam-diam pada siswanya yang super tajir. Tapi justru takdir menguji dompet dan kesetiaannya. Saat badai datang dan harta raib, ada tawaran misterius yang menuntut janji paling besar. Namanya Raffi, baru sebulan mengajar olahraga di sebuah SMA favorit di kota kecil pesisir. Umurnya baru 25 tahun, tinggi, atletis, dan punya senyum yang kerap disalahartikan sebagai PDKT. Di mata murid, ia paket lengkap. Di mata wali murid, ia harapan emas tim basket. Di mata dirinya sendiri, ia penanggung jawab skor dan nilai, bukan pengungkapan rasa. Lalu muncullah nama yang membuat ritme jantungnya tak menentu, Naila. Anak tunggal keluarga Haris, pemilik resort dan beberapa restoran. Naila ramah, pandai, dan selalu tepat waktu mengembalikan bola, juga tepat waktu mengembalikan tatapan. Raffi paham batas, ia disiplin seperti garis lapangan. Ia menaruh rasa di loker, menguncinya rapat. Lalu fokus membuat Naila dan teman-teman lulus uji praktik. Satu kali latihan voli menjelang sore, pantulan matahari di rambut Naila seperti garis emat di net. Naila tertawa kecil, bola nyangkut. Raffi menahan diri untuk tidak ikut larut. Baginya semua murid sama, semua harus sehat dan selamat sampai wisuda. Ia menulis catatan pribadi, jangan pernah menyentuh yang bukan porsinya. Wisuda tiba, pita kebanggaan menempel di dada Naila. Keluarga Haris memeluknya seperti memeluk masa depan. Raffi berdiri jauh, cuma ucapan selamat. Semoga sukses. Naila menatap sesaat, seolah ingin mengingat sebuah wajah yang selalu muncul ketika semangatnya turun. Namun, waktu punya agenda lain. Di balik sorak-sorai, kabar buruk berlari seperti angin puting beliung. Bisnis keluarga Naila digulung, kasus investigasi, rekening dibekukan, resort terancam dilelang, rumah yang selalu ramai tiba-tiba sepi seperti lapangan habis hujan. Raffi mendengar itu dari guru senior. Ia duduk lama di ruang olahraga, memandangi rak bola di ujung diam. Ada keinginan untuk menolong, tetapi menolong bisa jadi bumerang kalau melukai harga diri. Raffi memilih jalan yang menurutnya paling rapi. Ia akan memperbaiki hidupnya dulu. Ia berhenti dari sekolah setelah kontrak habis, merantau ke kota besar, kerja serabutan, lalu banting setir menjadi pelatih pribadi untuk eksekutif. Buka bisnis kecil di bidang perlengkapan olahraga dan mulai naik kelas. Setiap rupiah ia kumpulkan seperti menabung mimpi yang ditahan bertahun-tahun. Di tempat lain, Naila berjuang mencari kerja sambil menjaga ibunya yang sakit. Teman-teman lamanya menjauh, telepon hanya berbunyi ketika ada gosip. Dalam sunyi itu, sebuah kartu nama datang melalui teman jauh. Yayasan yang siap menolong, biaya berobat ibu dan modal usaha kecil untuk Naila. Syaratnya unik. Penerima bantuan harus siap mengikuti program pendampingan yang kelak berakhir pada perjodohan dengan seseorang yang juga alumni SMA mereka. Naila mengernyit, absurd rasanya, tetapi kepepet punya logika sendiri. Ia menunda jawaban sambil menatap ibu tidur, merapal doa agar harga diri dan kebutuhan bisa berkompromi. Raffi di apartemennya menatap daftar target, satu persatu tercapai. Di kalender ia menandai sebuah tanggal yang baginya seperti garis finish. Saat ia merasa cukup kuat untuk datang menawarkan payung, bukan sebagai guru, bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai lelaki yang mau berjalan berdampingan, setara. Tapi bagaimana caranya agar permohonan tidak terasa seperti belas kasihan? Ia punya rencana. Yayasan itu bernama Sebar Asah, dikelola legal, transparan, dengan tokoh-tokoh muda yang tidak suka tampil di kamera. Di baliknya ada sebuah perusahaan perlengkapan olahraga yang berkembang cepat. Naila datang ke kantor sederhana mereka, menyimpan cemas seperti menyimpan hujan di mata. Ia disambut Seno, koordinator program pendampingan. Seno menjelaskan, mereka menyalurkan dana bantuan sekaligus menawarkan jalur perjodohan bersyarat bagi peserta yang setuju menikah dengan kandidat, yang juga berkomitmen membantu ekonomi keluarga penerima. Bukan paksaan, tegas Seno. Tetap ada kebebasan menolak, hanya saja
saja. Jika setuju, mereka akan memfasilitasi sampai akad. Konsepnya memang terdengar aneh, namun Seno menunjukkan data pasangan yang berhasil semuanya tampak damai. Naila menghela napas. Ia ingin mandiri tanpa label kasihan, tapi kondisi ibunya mendesak. Ia bertanya siapa kandidatnya. Seno tersenyum. Katanya nanti dikenalkan bertahap setelah pendampingan 3 bulan. Fokus dulu stabilkan ekonomi. Naila menerima paket pertama, obat untuk ibu dan voucher pelatihan barista. Di rumah, ia bercerita pada ibunya yang membalas dengan tatapan berkaca-kaca. Dalam tatapan itu ada restu yang lirih. Di tempat lain, Raffi berdiri di balik kaca kantor barunya. Logo perusahaan tampak sederhana tetapi keras seperti tekadnya. Ia menandatangani donasi bulanan untuk sebar asa. Ia tidak pernah menyebut namanya, bahkan kepada Seno yang sebenarnya rekan lamanya di kampus. Ia hanya memberikan satu titipan, jika suatu hari Naila siap, perjodohannya mohon diarahkan pada kandidat yang menjaga batas dan hormat. Raffi tidak pernah meminta agar dirinya disebut. Baginya, menolong yang kita sayang haruslah tanpa memotong sayapnya. Bulan berganti, Naila belajar meracik kopi, menghitung stok, dan menahan pandang ketika pelanggan sulit. Karena uang dibutuhkan lebih cepat daripada kesal, Seno menyampaikan kabar, kandidat sudah siap dikenalkan. Naila bertanya, siapa namanya? Seno tertawa ringan, namanya Tuan J, sebut saja begitu dulu ya. Naila mendesah geli, seperti reality show. Mereka membuat janji pertemuan sederhana di kedai kopi kecil. Malam itu turun hujan. Lampu jalan memantulkan cahaya basah. Tuan J datang terlambat 5 menit. Ia mengenakan kemeja abu, jaket hitam, topi polos. Ia sopan, suaranya rendah. Mereka berbicara tentang ibu, usaha, dan benda paling sulit di dunia yang bernama kepercayaan. Tuan J tidak banyak bertanya soal masa lalu, lebih banyak menawarkan peta masa depan, modal usaha mikro, kursus singkat manajemen, dan jaringan pemasok. Tentang pernikahan, ia juga bilang, jangan dijawab sekarang ya. Jawab ketika hati kamu tidak sedang dikejar angka. Naila pulang dengan tas berisi modul dan kepala berisi tanda tanya. Seno tersenyum sendiri melihat laporan. Ia tahu siapa di balik layar, tahu pula mengapa lelaki itu memilih bersembunyi. Di kantor, Seno mengirim pesan pada donatur tanpa nama. Kemajuan bagus, tetapi Naila belum bicara soal rasa. Balasan masuk cepat, baik jangan didesak, biar prosesnya alami. Seno memutar kursi, merasa sedang menyaksikan film yang ia tahu akhir babnya, tapi tidak tahu twistnya. 3 bulan pendampingan mengubah ritme hidup Naila. Ibunya mulai membaik, usaha minuman kecil di teras rumah ramai pembeli. Tuan J hadir seperti jam dinding, tepat dan tidak berisik. Ia membantu menata etalase, memperkenalkan pemasok gelas kertas murah, dan mengajari mencatat. Di sela-sela angka, Naila mulai memperhatikan hal kecil. Caranya menahan pintu untuk ibu, kebiasaannya menata lantai dulu sebelum berbicara hal sensitif, dan kalimat favoritnya saat Naila panik, pelan saja dan satu-satu. Pada kunjungan ke-17, Tuan J menyarankan amplop tipis berisi rencana pernikahan sederhana. Ia bilang jika Naila setuju, akad bisa dilakukan di masjid kecil dekat rumah sakit agar ibu bisa hadir tanpa lelah, tanpa pesta besar, tanpa suara kamera, hanya keluarga inti, Seno dan pengurus masjid. Naila menatap ibunya yang tersenyum lebar. Ia menatap etalase, ia menggambarkan kerja kerasnya, dan ia menatap dirinya di cermin. Seseorang yang belajar memulai ulang. Perlahan ia mengangguk. Keputusan itu bukan karena hutang budi, melainkan karena ia telah dikejar bentuk cinta yang gemerlap tapi tidak meneduhkan. Tuan J mungkin tidak menawarkan pelangi, tetapi ia menawarkan payung yang tidak bocor. Hari pun akad tiba, masjid kecil wangi, karpet baru. Hujan turun tipis seperti berkah yang malu-malu. Tuan J datang dengan seletelan rapi, masih dengan topi polos yang setiap kali dipakai di halaman. Saksi berdiri. Penghulu membuka acara. Seno mengatur kursi. Saat ijab kabul, suara J begitu tenang, seperti lari pendek 100 meter yang sudah dilatih ribuan kali. Naila menjawab sah dengan senyuman yang menahan haru. Ibunya menitikkan air mata bersyukur. Semua berjalan sederhana rencana. Namun, sederhana bukan berarti tanpa rahasia. Di ruang tamu masjid, setelah foto keluarga, Seno mendekati Raffi yang berdiri setengah bersembunyi di balik pilar.
Raffi tersenyum kecil, tidak melangkah maju, tidak pula pergi. Ia hanya memastikan semua baik-baik saja. Sena berbisik, kamu tidak akan memperkenalkan diri. Raffi menggeleng, bukan waktunya. Malam nanti biar takdir memutuskan. Di rumah, setelah tamu pulang, Naila membuka hadiah kecil yang datang tanpa nama, sebuah peluit, perak, dan kotak kayu dengan tulisan kecil di sisinya. Tetap jaga ritme. Ia tersenyum mengingat masa SMA, mengingat seorang guru olahraga yang selalu bilang, ritme menyelamatkanmu saat panik. Ia memandang wajah suaminya yang baru menyiapkan teh. Ia masih belum pernah melihat wajahnya tanpa bayang-bayang topi. Ia menahan tanya sampai ia saat malam. Malam pertama datang seperti bab buru baku tebal. Bukan gemerlap, bukan juga kaku. Hanya dua orang yang belajar menyebut satu sama lain dengan kata kita. Naila menarik napas, bersiap mengucapkan terima kasih, sekaligus mengajukan satu pertanyaan yang sudah lama ia simpan. Siapa kamu sebenarnya? Tuan J menatapnya, menaruh cangkir dan mengangguk. Baik, kata rahasia tidak boleh dipelihara terlalu lama. Tuan J meletakkan sebuah tas kain di meja. Di dalamnya ia mengeluarkan sebuah papan skor mini, peluit cadangan, dan sepasang sepatu lari yang baru. Naila memegang peluit itu, bentuknya persis seperti yang ia temukan di kotak kayu. Hanya saja ada ukuran kecil, angka 36. Ia menatap suaminya, menunggu penjelasan yang pasti melompat dari masa lalu sekarang. Suaminya tersenyum tipis melepas jaket, wajahnya terang oleh lampu kamar. Tanpa poni, tanpa bayang, Naila menutup mulut dengan kedua tangan. Nama itu tiba-tiba melompat utuh. Raffi, guru olahraga yang dulu menahan bola lebih lama hanya untuk memastikan semua mod siap. Raffi mengangguk, bukan mengharapkan teriakan haru, melainkan mengharapkan ruangan duduk berdampingan dengan sejarah yang rumit. Ia mulai bercerita pelan, tidak memotong napas Naila. Setelah kontrak di sekolah berakhir, ia pergi karena ingin menjauh dari batas rapuh yang bisa melukai banyak pihak. Ia membangun usaha dari nol, menanam kepercayaan pada diri sendiri sebelum berani menanamnya pada orang lain. Ketika kabar keluarga Naila jatuh, ia ingin menolong tanpa mengubah matamu melihatku, katanya. Karena itu ia bekerja sama dengan sebesar asa, menyusun program pendampingan, mengirim bantuan tanpa nama. Saat waktunya tiba, ia bersedia menjadi kandidat perjodohan, tapi tetap memakai perantara dan nama samaran agar keputusan Naila lahir dari hati yang bebas. Naila mendengarkan dengan ucapan campur lega dan sedikit marah. Lega karena jawaban akhirnya tiba, marah kecil karena ia merasa film hidupnya diatur tanpa kredit. Raffi mengangguk, menerima marah itu dengan lapang. Ia meminta maaf karena sembunyi. Ia menjelaskan ia tidak ingin perbedaan masa lalu, guru dan murid membebani keputusan terbesar mereka. Ia bersedia menerima apapun keputusan Naila malam itu, bahkan jika keputusan itu adalah membatalkan pernikahan secara tiba-tiba esok hari. Ia sudah menyiapkan seluruh biaya dan jalur hukum agar Naila tidak terikat pada sesuatu yang terasa seperti jebakan. Malam pertama mereka pun ditutup dengan kembang api rahasia, melainkan dengan bunyi printer tanda bukti pesanan pertama dari tetangga yang iseng memesan lewat aplikasi. Naila menatap Raffi dengan berkata, kalau begini aku rela kita punya malam pertama yang paling tidak romantis sedunia. Raffi menjawab, kalau ritmenya begini aku siap lari maraton seumur hidup. Dan di luar sana hujan benar-benar berhenti. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai habis. Kalau kamu suka kisah cerita yang hangat dan lucu dan penuh twist tak terduga, tulis pendapatmu ya di kolom komentar. Siapa tokoh favoritmu dan momen yang paling bikin deg-degan?